Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat bergabung dengan saya, Baik Dinta Diharasantih, mahasiswi S2 Kebidanan Universitas Hasanuddin Makassar, dalam video pembelajaran dengan topik asuhan persalinan normal kelas 1. Kenapa kita membahas hal ini? Karena kelas 1 persalinan adalah fase awal dari 4 tahap dalam proses persalinan yang apabila tidak mendapatkan tata laksana yang adekuat, maka akan berdampak pada tahapan-tahapan selanjutnya dan memberikan dampak negatif bagi luaran persalinan, baik pada ibu maupun bayi. Bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Yuk, kita sama-sama mulai pembelajaran kita. Kita mulai dengan definisi persalinan itu sendiri. Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi berupa selaput, cairan ketuban, bayi, dan plasenta dari uterus. Persalinan dikatakan normal apabila persalinan tersebut berlangsung pada umur kehamilan aterem, yaitu pada umur kehamilan antara 37 sampai dengan 42 minggu. Dan yang paling utama, dikatakan persalinan normal apabila persalinan tersebut tanpa penyulit. Artinya, berlangsung melalui jalan lahir tanpa bantuan alat ataupun obat-obatan pada tahapan persalinan. Persalinan normal dimulai dari timbulnya kontraksi uterus yang semakin lama semakin meningkat dan menyebabkan perubahan pada serviks dan berakhir dengan lahirnya plasenta. Seorang ibu dikatakan dalam fase impartu atau mengalami persalinan apabila mengalami tanda dan gejala berikut ini. Yang pertama, ia akan merasakan kontraksi uterus yang semakin lama semakin meningkat, baik frekuensi maupun durasinya. Biasanya di awal terjadi kontraksi 2 kali dalam 10 menit dengan intensitas 20 sampai 40 detik. Namun, semakin lama akan semakin bertambah baik frekuensi maupun durasinya. Oleh karena adanya kontraksi uterus inilah, sehingga menyebabkan perubahan pada serviks uteri berupa pembukaan dan penipisan. Oleh karena pembukaan dan penipisan ini, menyebabkan pecahnya pembuluh darah kapiler sekitar serviks uteri, yang menyebabkan pengeluaran pervagina bercampur dengan darah yang disebut sebagai bloody stool. Namun, tidak semua wanita mengalami tanda bloody stool ini. Karena itulah, tanda ketiga ini tidak dapat kita jadikan sebagai tanda pasti seseorang masuk dalam fase impartu. Kelas 1 dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase laten atau fase lambat dan fase aktif atau fase cepat. Pada fase laten, ini dimulai dengan his persalinan awal. Seperti kita jelaskan tadi, bahwa semakin lama dia akan semakin meningkat dan menyebabkan adanya pembukaan dan penipisan serviks. Pada saat kita melakukan pemeriksaan, ditemukan bukaan serviks kurang dari 4, yaitu jadinya ditemukan bukaan 1 sampai dengan 3, dan nama fase laten ini adalah 6 sampai 8 jam. Fase aktif adalah kebalikan dari fase laten. Pada fase ini, his menjadi semakin adekuat. Artinya, his semakin kuat, di mana frekuensinya 3 kali atau lebih dalam 10 menit, dan durasinya lebih dari 40 detik. Saat diperiksa, terjadi bukaan serviks lebih dari 4. Kemudian karena his yang adekuat ini juga biasanya terjadi penurunan bagian terendah janin. Lama fase aktif maksimal 6 jam, namun lama kala 1 baik fase laten ataupun fase aktif sangat dipengaruhi dengan intensitas his itu sendiri. Artinya, semakin adekuat his yang dialami baik pada fase laten atau fase aktif akan menyebabkan kala 1 berlangsung lebih singkat. Ada satu metode asuhan yang semestinya kita terapkan pada saat kita melakukan pertolongan persalinan kala 1 yang kita sebut dengan asuhan sayang ibu. Asuhan sayang ibu ini adalah suatu konsep asuhan dengan menerapkan
menghargai kepercayaan ibu, menghargai budaya, dan menghargai keinginan ibu. Beberapa penelitian menunjukkan dengan penerapan asuhan sayang ibu pada proses persalinan, beberapa rumah sakit di kota, ya, ini memberikan dampak penurunan terjadinya angka tindakan pada persalinan beresiko. Adapun contoh-contoh dari asuhan sayang ibu antara lain yang pertama, memberikan dukungan emosional dengan cara melibatkan suami, keluarga ya dalam persalinan ibu sehingga ibu merasa tenang berada dekat dengan orang yang diinginkannya. Kemudian kita bantu mengatur posisi ibu. Ini kita bantu bagaimana ibu tersebut mengatur posisinya sehingga berdampak pada percepatan penurunan bagian terendah janin. Kemudian bagaimana kita memberikan cairan dan nutrisi yang sesuai untuk ibu sehingga staminanya tetap terjaga. Dan akhirnya ibu tidak merasa kelelahan, proses persalinannya juga tidak terkendala. Contoh lainnya, memberikan keleluasaan untuk melakukan mobilisasi dan menerapkan teknik pencegahan infeksi yang sesuai. Kenapa penting kita melakukan teknik pencegahan infeksi? Karena hanya dengan teknik ini kita bisa mencegah kejadian infeksi nosokomial dengan cara menerapkan teknik septik dan aseptik di semua tindakan asuhan yang kita berikan, kemudian kita menggunakan APD yang sesuai dengan asuhan jenis yang kita lakukan, kita kemudian melakukan pemrosesan alat dan pengelolaan limbah setelah selesai melakukan pertolongan persalinan. Selain asuhan sayang ibu, satu hal yang juga sangat penting ya dalam kala satu, yaitu bagaimana seorang bidan melakukan manajemen persalinan. Manajemen persalinan ini artinya langkah-langkah, tahap-tahap yang harus kita lalui sehingga kita bisa optimal memberikan asuhan kepada ibu melahirkan. Manajemen persalinan ini bisa kita sebut sebagai manajemen SWAP yang merupakan penyederhanaan dari 7 langkah Varney, terdiri dari 4 langkah, yaitu S subjektif, O objektif, A asesmen, dan T penata laksana. Pada langkah S, ini adalah langkah 1 dari 7 langkah Varney, di mana bidan harus melakukan anamnesis secara menyeluruh tentang identitas ibu, keluhan ibu, riwayat kehamilan, persalinan, nifas, dan lalu, dan bagaimana kita mendeteksi dini dengan cara bertanya adakah tanda-tanda yang merupakan faktor resiko yang akan berakhir menjadi penyulit pada persalinan ini. Kemudian langkah kedua, ini juga masih langkah pertama dari 7 langkah Varney, yaitu kita melakukan pengkajian dengan melakukan pemeriksaan. Dengan pemeriksaan terkumpul data objektif berupa tanda-tanda vital, kemudian inspeksi head to toe, kemudian palpasi Leopold dan palpasi lainnya, kemudian auskultasi untuk mendengarkan detak jantung janin, kemudian kita melakukan perkusi, pemeriksaan dalam, dan yang terakhir bila diperlukan melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana seperti pemeriksaan HB dan protein urin. Apabila data sudah terkumpul, kita lanjut dengan langkah ketiga yaitu asesmen. Di sini kita melakukan interpretasi data. Kita kumpulkan data-data senjang atau data-data pendukung dari kemungkinan diagnosa yang akan dialami ibu. Setelah itu kita lanjut menentukan diagnosa dan menetapkan masalah apa yang saat ini dialami ibu dan harus kita berikan tata laksana agar tujuan asuhan kita tercapai. Langkah yang terakhir yaitu langkah keempat, ini merupakan langkah kelima, keenam, dan ketujuh dari 7 langkah Varney. Setelah diagnosa kita tegakkan, maka kita menentukan rencana asuhan, kemudian melaksanakan asuhan sesuai dengan rencana yang kita buat, sesuai dengan operasional prosedur tentunya, dan yang terakhir kita evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan asuhan yang kita berikan kepada ibu bersalin tersebut. Ingat, langkah ini tidak boleh terbolak-balik, karena kalau kita tidak melakukan dengan sesuai urutannya, maka asuhan kita tidak optimal. Ada satu alat yang kita gunakan dan ini merupakan protap dalam penata laksanaan persalinan, yaitu partograf. Partograf ini adalah alat bantu pengambilan keputusan klinik yang kita gunakan pada fase aktif persalinan.
Di dalam partograf ini memuat grafik pemantauan kemajuan persalinan dan merupakan alat memantau janin dan ibu selama persalinannya. Kapan kita menggunakan partograf? Partograf seperti saya jelaskan tadi digunakan pada fase aktif persalinan pada semua jenis persalinan, baik itu normal ataupun penyulit, karena di sana termuat memantau kemajuan persalinan dan memantau kondisi ibu dan janin. Kemudian siapapun yang melakukan pertolongan persalinan, baik bidan, dokter, atau mahasiswa juga harus melakukan pemantauan persalinan menggunakan partograf di semua tempat pelayanan pertolongan persalinan, mau di praktik mandiri bidan, mau di puskesmas ataupun jajarannya, dan di rumah sakit yang notabene merupakan tempat rujukan untuk persalinan-persalinan dengan tindakan juga harus melakukan pemantauan partograf dengan menggunakan partograf ini. Kenapa sih partograf itu menjadi suatu kewajiban, suatu keharusan? Sekali lagi kita mesti ingat bahwa partograf ini sudah tersusun sedemikian rupa sehingga apabila terjadi kelainan-kelainan atau penyulit pada saat salah satu persalinan terutama, bidan akan dengan awas, dengan cepat mengetahui kelainan tersebut sehingga kita bisa menentukan keputusan klinik yang tepat kepada ibu yang kita tolong persalinannya. Selain itu, dalam partograf terdapat 4 komponen, ini penilaian secara menyeluruh yang sangat bermanfaat untuk kita ya dalam menata laksana persalinan. Komponen tersebut yaitu yang pertama informasi ibu. Informasi ibu ini berisi tentang riwayat kehamilan persalinannya yang terdahulu, kemudian kemungkinan apakah ada riwayat pecah ketuban sebelum ibu datang ke tempat pertolongan persalinan, sehingga kita bisa mendeteksi dini apakah ada kemungkinan ketuban pecah dini atau tidak. Dan selain itu kita juga bisa mengetahui, kita catat kapan ibu tersebut mulai merasakan persalinan, sehingga kita bisa menilai apakah lama kala satu persalinan ibu tersebut normal atau tidak. Komponen yang kedua yaitu kondisi janin. Di sini ada 3 hal yang dipantau, yaitu denyut jantung janin, kemudian cairan ketuban, dan molasi. Untuk denyut jantung janin ini diperiksa setiap setengah jam, sehingga kalau kita menemukan ada frekuensi yang abnormal, misalnya di bawah 100 atau lebih dari 160, karena kita memeriksanya setiap jam, jadi kita bisa tahu kapan bayi tersebut dalam kondisi patologis. Kemudian cairan ketuban dan molase juga menjadi penanda terjadinya kegawatan janin intrauterin. Pemeriksaannya bersamaan dengan saat kita melakukan pemeriksaan dalam. Komponen partograf yang ketiga yaitu kemajuan persalinan. Pada komponen ini kita menilai pembukaan serviks, penurunan kepala, HIS atau kontraksi uterus, dan pemberian obat-obatan. Untuk pemeriksaan dalam, ini untuk memeriksa bukaan serviks dan penurunan kepala dilakukan setiap 4 jam sekali, atau bisa lebih cepat apabila tiba-tiba terjadi ketuban pecah atau juga terlihat tanda pasti skala 2. Intinya, kemajuan persalinan bukaan serviks dalam fase aktif itu 1 cm 1 jam. Jika seandainya melewati garis waspada, maka kita bisa mengatakan bahwa persalinan salah satu ibu tersebut berlangsung tidak normal dan membutuhkan tindakan lanjutan. Yang kita nilai selanjutnya yaitu kontraksi uterus. Kontraksi uterus dinilai setiap 30 menit sekali. Kita nilai frekuensinya, kita nilai jumlahnya. Ya, frekuensinya itu berapa kali dalam 10 menit. Kemudian jumlahnya itu maksudnya intensitasnya. Berapa lama? Apakah dia masih kurang dari 40 detik atau sudah lebih 40 detik? Dalam fase aktif, saat kita mulai menggunakan pemantauan menggunakan partograf, ini diharapkan kontraksi uterus adalah lebih dari 40 detik. Sehingga nanti grafik arsiran kita adalah hitam tebal.
Selain itu, pemantauan penggunaan obat-obatan ini tentunya di fasilitas pelayanan yang rujukan, karena bukan wewenang kalau seandainya kita melakukan pertolongan persalinan di praktik mandiri ataupun di Polindes. Komponen yang keempat yaitu keadaan umum ibu. Ini bagaimana kita memeriksa tanda-tanda vital, yaitu tensi setiap 2 jam sekali, kemudian nadi setiap setengah jam, dan suhu setiap 4 jam. Kenapa penting? Karena dari tanda vital biasanya kita bisa menilai apakah kondisi ibu tersebut masih normal atau tidak. Karena tidak menutup kemungkinan, bisa saja terjadi tanda gejala preeklamsi, bisa saja nadinya menjadi lebih cepat karena ibu mengalami kelelahan, atau malah suhunya meningkat karena kita tidak memperhatikan cairan intake ibu, apakah sesuai atau tidak, atau mungkin karena prosedur yang kita lakukan tidak sesuai sehingga beresiko terjadi infeksi intrapartum. Yang kita nilai lagi selain tanda vital adalah proses buang air kecil atau miksi ibu. Ya, ini kita menghitung berapa volume cairan yang keluar, kemudian apakah dari urinnya tersebut terdapat protein urin atau aseton urin. Selain yang keluar, intake-nya juga kita harus nilai. Seperti penjelasan yang tadi, bagaimana makan minum ibu selama kala 1. Karena ini sangat berpengaruh pada proses kemajuan persalinannya. Bagaimana? Sudah jelas tentang apa yang saya sampaikan? Semoga saja jelas dan bermanfaat untuk kita semua. Demikian penyampaian saya melalui video pembelajaran pada kesempatan ini. Jika ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silahkan dituliskan pada kolom komentar dan silahkan di-share supaya lebih banyak lagi yang bisa belajar bersama dan menambah wawasannya tentang asuhan persalinan kala 1. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya karena akan mendapatkan notifikasi jika ada video pembelajaran baru yang kami tampilkan. Akhirul kalam, dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf jika ada kata-kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan pada video pembelajaran kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.